Solia Samrotul Puada. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai proses kewirausahaan bersama rekan saya yang bernama Nurul Fauzia. Adapun bagian-bagian dari proses kewirausahaan ini, yang pertama ada memulai dan menyiapkan bisnis baru. Dalam memulai dan menyiapkan bisnis baru ini mempunyai beberapa cara, di antaranya adalah sebagai berikut. Cara yang pertama adalah merintis usaha baru atau starting, di mana dalam merintis usaha baru ini mempunyai 3 komponen cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, perseorangan perusahaan, di mana seorang wirausahawan membuat perusahaan swasta yang dimiliki sendiri, bukan dimiliki oleh badan hukum. Yang kedua, ada kemitraan atau partnership. Kemitraan ini merupakan bentuk usaha atau bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, di mana 2 orang ini bisa berupa kerjasama saudara ataupun teman. Yang ketiga, ada koperasi. Bentuk usaha koperasi ini merupakan di dalamnya terdiri dari anggota pemegang saham. Selanjutnya ada kiat-kiat sukses berbisnis bagi pemula. Adapun kiat-kiatnya sebagai berikut. Yang pertama ada batasan menjadi pengusaha sukses. Artinya seorang wirausahawan haruslah mempunyai niat dan kemampuan. Yang kedua ada memulai bisnis dengan modal kecil, di mana ketika seorang wirausahawan memulai bisnis dengan modal kecil, maka potensi dalam kerugiannya pun akan semakin kecil. Yang ketiga ada memulai bisnis dengan orang lain. Cara ini dapat dilakukan dengan teman, saudara, atau rekan kerja. Yang keempat, membangun motivasi bisnis yang baik dan benar. Ini sangat penting bagi seorang wirausahawan, di mana hal ini dapat dilakukan seorang wirausahawan dengan mencari motivasi atau kisah inspiratif dari orang-orang yang telah sukses, sehingga seorang wirausahawan ini dalam melakukan usahanya akan semakin semangat. Bagian dari proses kewirausahaan yang kedua ada strategi dalam memulai bisnis baru. Adapun dalam strategi memulai bisnis baru ini mempunyai langkah-langkah memulai usaha baru. Langkah pertama yang dapat dilakukan seorang wirausahawan ini adalah mengenali peluang usaha. Seorang wirausahawan haruslah mengenali peluang usaha ini melalui pengalaman hidup atau hubungan sosial. Yang kedua, seorang wirausahawan haruslah optimis pada potensi dirinya sendiri. Dan yang ketiga, seorang wirausahawan haruslah fokus dalam bidang usaha. Bagian dari strategi dalam memulai bisnis baru ini, yang kedua ada rencana usaha atau bisnis. Adapun komponen-komponen yang termasuk dalam rencana usaha atau bisnis ini diantaranya, yang pertama ada ringkasan eksekutif, yang kedua ide bisnis, yang ketiga rencana pemasaran, yang keempat bentuk badan hukum usaha, yang kelima mengorganisasikan bisnis, yang selanjutnya tanggung jawab hukum dan asuransi, yang selanjutnya pembenahan biaya, yang selanjutnya perencanaan keuangan serta kebutuhan modal awal. Poin selanjutnya, bagian dari strategi memulai bisnis baru diantaranya konsep memulai suatu usaha, di mana dalam konsep memulai suatu usaha ini seorang wirausahawan haruslah berani dalam mengambil suatu keputusan dan juga
seorang wirausahawan haruslah mempunyai keahlian khusus dalam suatu bidang yang akan digelutinya. Selanjutnya, pembahasan dari bagian proses kewirausahaan adalah manajemen resiko dalam bisnis. Pengertian manajemen resiko ini adalah sebuah cara yang sistematis dalam memandang sebuah resiko dan menentukan dengan tepat penanganan resiko tersebut. Jadi, dalam manajemen risiko ini dibutuhkan suatu cara yang sistematis sehingga dapat menentukan penanganan risiko tersebut. Adapun manajemen risiko ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada identifikasi risiko. Yang kedua ada analisis dan evaluasi risiko. Yang ketiga respon atau reaksi untuk menanggulangi risiko. Adapun resiko-resiko yang biasa terjadi dalam manajemen adalah yang pertama resiko sosial, di mana yang menyebabkan resiko ini adalah suatu golongan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang kedua, resiko fisik. Risiko fisik ini bisa berupa bencana alam ataupun kejadian-kejadian yang tidak bisa diduga. Contohnya seperti sekarang ini ya adanya wabah corona. Yang ketiga ada resiko ekonomi. Nah, pada resiko ini biasanya terjadi ketika pengeluaran dan pemasukan tidak sesuai atau tidak stabil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurul Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauzia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah rekan saya sampaikan. Materi selanjutnya adalah analisis data dan pengambilan keputusan strategis. Untuk melakukan analisis data dalam pengambilan keputusan strategis memerlukan keberanian untuk mengambil suatu keputusan dalam berwirausaha selain skill dan modal. Salah satunya adalah menganalisa data dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami untuk diolah agar keputusan yang akan diambil adalah keputusan yang strategis. Di sini ada beberapa tujuan dan manfaat dari analisa bisnis, yaitu ada memperoleh data yang akurat, menemukan suatu kecenderungan di masa yang akan datang, meminimalisir resiko kegagalan, mengetahui kondisi kinerja bisnisnya, mengetahui kecenderungan permintaan pasar terhadap produknya, ada untuk mengetahui pola dari data dan informasi yang terjadi, untuk membuat prediksi suatu hal yang bisa dijadikan acuan kerja. Terakhir ada untuk mengambil sebuah keputusan yang strategis setelah diperoleh hasil dari analisa data tersebut. Di sini juga ada jenis-jenis data yang dibutuhkan untuk dianalisa. Antara lain ada data produk yang tidak lolos uji kualitas, data piutang yang tidak terbayar oleh pelanggan atau kredit macet, beberapa besar tingkat permintaan kebutuhan akan produk di pasar, terus ada tingkat kepuasan pelanggan akan suatu produk, kelima ada keinginan produk dari konsumen yang belum ada di pasar, keenam ada seberapa besar tingkat keluhan pelanggan terhadap pelayanan perusahaan, ketujuh ada jumlah penjualan yang akan diprediksi, kedelapan ada data dari catatan dan laporan keuangan untuk dianalisa dan dibuat rasio, ke-9 ada data-data informasi yang dibutuhkan untuk dianalisa dalam mengambil keputusan investasi, dan terakhir ada untuk menemukan peluang investasi yang baru di masa yang mendatang. Di sini juga ada beberapa sumber data yang perlu diketahui dan dimanfaatkan oleh seorang wirausahawan. Antara lain yaitu ada pertama sumber data langsung dari lapangan hasil survei atau riset, kedua ada sumber data yang berasal dari media massa, yang ketiga ada sumber data dari internet misalnya dari Google
Alta Vista, Excite, Lycos, dan lain-lain. Terus ada keempat itu ada Search Dictionary atau dictionary pencarian. Contohnya itu Strategis, Media Finder, Canway, dan Find It. Kelima itu ada sumber lain seperti pusat dan statistik. Keenam ada kunjungan langsung ke tempat-tempat perpustakaan. Ketujuh ada sumber data internal perusahaan. Selanjutnya ada metode analisa data. Ada dua jenis metode yang digunakan sebagian orang, yaitu metode analisa kuantitatif dan analisa kualitatif. Pertama itu ada metode analisis kuantitatif. Metode ini digunakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kesimpulan dari hasil analisa kuantitatif atau perhitungan secara numerikal. Nah, di sini juga ada metode kuantitatif, yaitu ada time series method, metode dekomposisi, metode moving average, terus ada juga exponential smoothing, dan yang terakhir ada causal method. Terus yang kedua itu ada metode analisis kualitatif. Metode ini tidak bersifat menggunakan asumsi perhitungan untuk melakukan peramalan bisnis perusahaan, namun lebih menitik beratkan pada kejadian-kejadian atau kondisi-kondisi yang telah terjadi di masa lalu. Contohnya itu ada asumsi pendekatan yang bersifat pendapat atau usulan dari orang lain. Terus ada juga asumsi pendekatan bersifat gagasan atau ide orang lain. Terus ada juga asumsi pendekatan yang bersifat naluri. Yang terakhir juga ada asumsi pendekatan yang berasal dari kesimpulan sebuah diskusi rapat, pertemuan, pembicaraan, atau sejenisnya. Terus ada juga metode yang dipakai oleh kualitatif, yaitu ada metode Delphi. Metode ini menggunakan pendekatan berdasarkan proses interaktif dengan melibatkan para eksekutif atau direksi yang ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda untuk membuat sebuah peramalan atau forecast. Dalam metode ini ada 3 partisipasi yang mengikuti dan dilibatkan dalam metode pendekatan ini. Yang itu pertama ada para pengambil keputusan atau decision maker seperti CEO, Presiden Direktur, General Manager, atau Manager Direktur. Yang kedua ada staf ahli yang mempunyai keterkaitan dengan topik yang akan dibuat peramalan bisnisnya. Dan yang ketiga ada para responden, yaitu orang, karyawan, atau konsumen yang biasa dilibatkan dalam proses pendekatan analisa data untuk membuat keputusan atau peramalan, di mana tugas responden ini adalah memberikan pendapat, saran, kritik, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah merencanakan peta bisnis. Secara umum biasanya dalam sebuah perusahaan yang paling penting adalah pertama itu analisis cash flow-nya, misalnya bisa untuk prediksi profit. Kedua, detail pelaksanaan untuk prediksi apa-apa yang akan terjadi, siapa yang bertanggung jawab, kapan, dan bagaimana anggarannya. Hasil akhir dari sebuah perencanaan adalah bagaimana kondisi perusahaan mengalami peningkatan. Terus sini ada beberapa komponen utama yang dianjurkan dalam sebuah perencanaan bisnis, dan garis besar isinya adalah sebagai berikut. Nama itu ada ringkasan atau executive summary. Ini berisi gambaran singkat kira-kira 1 sampai halaman, mencakup latar belakang proyek, gagasan proyek, pasar yang menjadi sasaran, pengelolaan proyek, sampai dengan kelayakan proyek secara finansial, dan kelayakan proyek secara umum. Yang kedua itu ada deskripsi perusahaan atau company description.
berisi gambaran singkat profil perusahaan yang akan menjalankan proyek, misalnya aspek hukum dari bentuk badan usahanya apa, sejarah perusahaan, visi, misi, tujuan, sasaran, kepemilikan dalam perusahaan, dan lainnya. Yang ketiga ada juga barang atau jasa yang diproduksi. Terus ada analisis aspek pasar, berisi gambaran tentang peluang bisnis dan prospeknya, kondisi pesaingnya, posisi perusahaan dalam pasar, usaha-usaha pemasarannya atau marketing effort. Terus ada juga analisis aspek teknik produksi. Nah, di sini tuh gambaran intinya tuh ada lokasi, layout, luas atau skala produksi, pemilihan mesin atau teknologi yang hendak dipakai. Selanjutnya ada juga analisis aspek manajemen yang berisi gambaran tentang bisnis proyek dalam masa pembangunan, bisnis atau proyek sudah berjalan atau beroperasi. Dan yang ketujuh itu ada analisis aspek finansial, berisi gambaran tentang kebutuhan dana, sumber dana, menghitung aliran kas atau cash flow dari rencana bisnis. Terus ada menilai kelayakan bisnis atau proyek dari sisi keuangan. 7 komponen utama dalam perencanaan bisnis minimal harus ada sebagaimana yang sudah saya tadi uraikan. Namun, jika yang kita kerjakan suatu rencana bisnis atau proyek yang lebih besar, tentunya masih diperlukan tinjauan aspek-aspek lainnya seperti aspek ekonomi makro atau nasional, aspek hukum, aspek sosial budaya, dan aspek dampak terhadap lingkungan. Nah, dari pemaparan yang saya sampaikan itu dapat disimpulkan bahwa seorang wirausahawan yang baru ingin memulai bisnis bukan hanya dengan modal kepercayaan diri, semangat, berani mengambil resiko, tetapi juga harus memiliki ilmu dalam bisnis agar bisnis yang dijalani dapat efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.